warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas biologi 2. Kami akan menampilkan sebuah video yang berjudul Mekanisme Genetika Molekuler, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler yang diampu oleh Ibu dosen Risma Nurlim, Eskep MSc. Anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Siti Romlah, NIM 20410108003. Dan teman saya yaitu nama saya Alifatus Saidah, NIM 202101080026. Saya Vivi Amelia Mirapsur, NIM 20510108008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di perkuliahan kita hari ini yang akan membahas tentang genetika molekuler. Sebelum perkuliahan kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mekanisme genetika molekuler, asam nukleat, struktur RNA dan DNA, dan juga transkripsi itu termasuk dalam mekanisme genetika molekuler. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai asam nukleat. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomer mononuklida. Asam nukleat terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik. Kemudian menerjemahkan informasi ini secara tepat untuk konsistensi protein yang khas bagi masing-masing sel. Asam nukleat juga merupakan senyawa majemuk yang dibuat dari banyak nukleotida. Bila nukleotida mengandung ribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah RNA yang berguna dalam sintetis protein. Bila nukleotida mengandung deoksiribosa, maka asam nukleat yang terjadi adalah DNA, yang merupakan bahan utama pembentukan inti sel. Jenis-jenis asam nukleat yaitu ada dua. Yang pertama, DNA atau asam deoksiribonukleat. Yang kedua, RNA atau asam ribonukleat. Baik DNA maupun RNA merupakan anion yang pada umumnya terkait pada protein dan bersifat basa. Yang selanjutnya yaitu struktur DNA dan RNA. Asam nukleat biasanya tersusun atas DNA dan RNA yang terdiri dari monomer nukleotida, di mana nukleotida ini biasanya tersusun atas gugus fosfat pada nitrogen dan gula petosa serta kelompok basa purin dari piridin seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan danurasil. Untuk lebih paham lagi mengenai mekanisme genetika molekuler, tolong Mbak Alifa jelaskan mengenai RNA dan DNA. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang DNA dan RNA. DNA adalah polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. Molekul DNA yang panjang ini terbentuk oleh ikatan antara atom C nomor 3 dan atom C nomor 5 pada molekul deoksiribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Secara kimia, DNA mempunyai karakter atau sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogennya yaitu guanin, sitosin, timin, dan adenin. Yang ketiga, memiliki rantai heliks ganda antiparalel. Dan yang keempat, kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan yang lain. Selanjutnya, RNA atau asam ribonukleat adalah salah satu polimer yang terdiri atas molekul-molekul ribonukleotida. Sama halnya seperti DNA, asam ribonukleat ini terbentuk oleh adanya ikatan antara atom C nomor 3 dan atom C nomor 5 pada molekul ribosa dengan perantaraan gugus fosfat. Dan untuk Mbak Vivi Amalia, tolong jelaskan mengenai fungsi asam nukleat dan transkripsi. Fungsi asam nukleat.
Beberapa fungsi penting asam nukleat adalah menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik, metabolisme, antara dan reaksi-reaksi informasi energi, koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya, atau koenzim reaksi oksidasi. Transkripsi. Transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Dalam transkripsi sel eukariotik, transkripsi terjadi di dalam nukleus, di mana DNA digunakan sebagai template untuk membuat mRNA kemudian masuk. Transkripsi melalui 3 tahapan atau proses, yaitu yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan terminasi. Mayoritas ekspresi gen adalah dikontrol dengan mengizinkan atau memblokir ke tempat ini oleh RNA pengikat polimerase, menyebabkan DNA double helix untuk terbuka. Fungsi promotor untuk menentukan tempat dimulainya dari transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Proses inisiasi dimulai ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen. Promotor gen mencakup titik awal atau stop point. Elongasi terjadi saat RNA polimerase membuka untai ganda DNA. Selama itu, elongasi slide RNA polimerase itu sepanjang untai DNA mencetak sebagai basa komplementer berpasangan dengan RNA polimerase, menghubungkan nukleotida ke 3 ujung utama RNA yang sedang tumbuh molekul. Setelah polimerase RNA mencapai bagian terminator gen, transkripsi mRNA selesai dan memisahkan diri satu sama lain. Setelah memisahkan diri, untaian RNA membawa pesan yang dibuat selama transkripsi, termasuk wilayah bernama exon code untuk protein dan bagian non-coding yang disebut intron dalam memesan mRNA yang akan digunakan dalam penerjemahan intron non-coding. Intron non-coding akan dihapus dan dimodifikasi seperti 5' cap dan 3' polyekor. Ditambah juga dalam proses ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA disebut lysosom. Kompleks ini menghilangkan bagian intron dan menggabungkan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan sebuah untai RNA utusan matang yang bisa keluar dari nukleus lalu masuk ke sitoplasma untuk memulai translasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.